Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tanggal 2 Desember 2022, saya DLH Muhammad Burhan akan menyampaikan materi tentang program pengemukan sapi potong. Di program pengemukan sapi potong ini kalau secara detail memang ya butuh beberapa SKS, Pak. Paling enggak butuh 4 SKS, tapi ini mah sampai simpelnya saja. Jadi rumus produksi dulu, Pak. Jadi rumus produksi itu P itu sama dengan G plus E. Jadi produktivitas ini kan menjadi konsep pola pikir dulu. Jadi produktivitas itu P sama dengan G plus E. Jadi genetik plus environment atau tata laksana, itu rumus produksi. Jadi hasil sebuah produksi itu tergantung bagaimana bibitnya, genetiknya, dan bagaimana perlakuannya. Nah, bibit genetik ini memegang peran 30%. Genetik ini memegang peran 30%. Kemudian environment atau perlakuan atau lingkungan atau tata laksana ini memegang peran 70%. Nah, nanti kalau urusan genetik saya berpikirnya menyampaikan materi yang lain saja. Ini secara umum punya konsep itu. Jadi ini bibitnya harus bagus saja, ya. Nanti segmennya berbeda ketika kita menyampaikan tentang genetik bagus seperti apa nanti. Kemudian, tata laksana itu meliputi di antara katakan nomor 1 pakan. Nah, pakan ini memegang peran 70% dari 70%, jadi hampir 50% hasil sebuah produksi sapi potong ataupun sapi perah itu adalah 50%. Jadi pakan ini memegang peran 70% dari 70%, ya paham ya? Nah, kemudian setelah itu apa? Kandang atau lingkungan. Kandang atau lingkungan ini memegang peran ini antara 20%-an. Nanti kandang, apa kandang yang diantara sinar matahari, pencahayaan, kelembapan, kemudian itu memegang peran kebersihan dan sebagainya. Jadi kemudian setelah itu baru katakanlah obat itu paling kecil. Obat itu tidak lebih dari 5%. Rata-rata hanya 2-3% itu obat sebenarnya. Artinya kita melihara sapi ketika udah memenuhi standar lingkungan yang benar, bibit sudah benar, pakan sudah benar, obat itu hampir tidak ada. Kecuali hanya suplemen feed aditif, campuran pakan, multivitamin, mineral, campuran pakan untuk membantu pertumbuhan, tapi tidak untuk pengobatan. Jadi pengobatan itu sangat rendah ketika pakan ini sudah benar. Nah, saya biarpun dokter hewan, saya menyampaikan apa adanya. Jadi artinya penyakit pada sapi itu sangat minimal, terutama penyakit infeksi ketika pakan sudah benar. Lingkungan sudah benar sudah. Masuk kembung, kenapa kembung? Itu udah karena apa? Ya karena pakan tidak benar. Nah, kemudian saya sedikit sebelum ke yang lain bicara tentang pakan. Jadi kalau untuk khususnya sapi, ini pakan paling dasar atau basal konsumsi adalah rumput. Adalah karena dia memamah biak. Nah, rumput ini berapa kebutuhannya? 10% kali berat badan. Ini wajib. Jadi kalau katakanlah beratnya 300 kilo, berarti per 24 jam atau pagi dan sore itu dia harus minimal tersedia 30 kilo. Ini untuk katakanlah apa? Untuk memanajemen. Kalau populasinya banyak, kita bisa mengukur berapa kebutuhan daripada rumput. Kalau cuma 1-2 ekor, kita bisa seenaknya. Tapi udah 100 ekor, kita harus mengukur kan ini kurang atau tidak. Ya, berarti kalau rata-rata 30 kilo per ekor, kalikan 100 ekor, berarti kan kurang lebih harus 3 ton. Nah, kalau enggak berarti tidak akan masuk, akan ada masalah, akan muncul kembung dan sebagainya. Nanti dibuka yang lain. Kemudian, kalau bicara untuk meningkatkan produksi, barulah kita menggunakan konsentrat. Apa pengertian konsentrat? Konsentrat itu adalah makanan dengan kandungan nilai gizi tinggi, yaitu proteinnya. Proteinnya itu tinggi. Berapa kalau sapi? Kalau sapi itu proteinnya tidak boleh terlalu tinggi karena akan mengakibatkan kembung. Berapa idealnya kalau sapi? Itu hanya 12
maksimal 16%. Karena kalau sampai terlalu tinggi protein pada pakan sapi ini akan mengakibatkan kembung. Apalagi kalau kurang rumput, kemudian kesehatannya protein tinggi pasti akan kembung, akan masalah. Nah ini dasarnya ini dulu. Pakan itu seperti ini Pak, paham Pak ya? Jadi pakan rumput harus 10% kali berat badan. Kemudian konsentrat itu adalah dengan protein kasar itu, dengan konsentrat protein dalam kurung PK gitu saja. Protein kasarnya 12 sampai, nah ini berapa? Kalau rumputnya udah 10% itu konsentratnya adalah 2% kali berat badan. 2% kali berat badan. Jadi itu kurang lebih kalau seandainya bobotnya 300 kilo berarti per hari dia mengkonsumsi 6 kilo konsentrat. Nah kalau katakanlah pakannya sudah demikian, ini saya ambil garis besarnya aja. Rumput 10% kali berat badan, ini untuk kebutuhan hidup, rumput untuk kebutuhan hidup. Nah untuk produksinya naikkan berat badan atau untuk susu itu dari konsentrat. Itu kalau sapi potong, kalau dengan standar pakan demikian, dengan genetik standar saja, ini dia minimal akan tercapai berat badan 1,3 kilo per hari berat hidup. Tapi kalau genetiknya bagus, contoh Simmental, Limousin atau Brahman asli gitu, F3 atau F2 saja. Nah, itu dia bisa mencapai berat badan 1,7 sampai 2,2 bisa tercapai. Kalau dengan pakan demikian. Pertumbuhan per hari, pertambahan berat badan per hari kalau dengan pakan seperti ini, kalau dengan genetik standar dia bisa mencapai 1,3, minimal 1,0 sampai 1,3. Nah, tapi untuk genetik tertentu tidak bisa demikian. Contoh apa? Sapi Bali, kemudian sapi Madura. Ini karena memang genetiknya dia di bawah, di bawah standar memang orang Indonesia lah itu ya. Jadi artinya itu memang sehebat-hebatnya berat badan naik ya cuman 1,1 sampai 1,3 maksimal. Rata-rata kalau sapi Bali, sapi Madura itu hanya 0,8. Itu udah bagus. 1,0. Kalau dengan pakan yang di bawah paling dia hanya 0,4 sampai 0,46. Ya, kalau sapi, tetapi dia punya keunggulan di mana-mana yang kecil itu ototnya bagus. Jadi kalau kualitas daging paling bagus ada sapi Bali dan sapi Madura, tidak ada lawannya. Mau sapi semua nggak ada yang lain. Jadi contoh katakanlah, jadi kadar lebih kenyal. Jadi contoh katakanlah kalau 1 on sapi BX atau sapi anggap aja sapi apa ya? Sapi Simmental gitu ya, 1 on itu segenggam begini. Kalau saya Bali mungkin hanya 2/3 genggam aja, jadi kecil tapi antep berat gitu. Nah kemudian kalau jadi bakso bisa lebih banyak. Contoh bakso standar gitu kalau 1 on sapi Bali itu bisa menjadi 13-12. Tapi kalau sapi katakanlah Simmental, Limousin, FH itu paling menjadi 8-10. Jadi tetap menang. Kalau kualitas tidak ada yang mengalahkan sapi Bali dan sapi Madura. Nah kemudian kualitasnya lagi di atas itu kualitas daging ya. Itu ada sapi PO, peranakan ongol yang ada punuknya itu warna putih. Itu kan peranakan ongol, tapi sama putihnya juga lambat, kurang lebih seperti itu, tapi masih di atasnya sapi Bali sama sapi Madura. Itu dasar itu. Kemudian dari pakan, nah setelah itu anggap aja kita belanja sapi ambilnya dari Boyolali ke Jawa Barat. Perlakuan pertama kali ketika sebelum naik ke ditransportasikan naik ke truk itu kasih air minum secukupnya, kemudian kasih rumput sampai kenyang. Kenapa? Memang punya risiko kotoran banyak, tetapi itu akan mempertahankan perjalanan dia selama 8 jam. Kenapa? Karena susutnya perjalanan sapi itu kurang lebih 1% per jam per badan. Jadi 1 jam itu dari stressing, dari kecapean, dari kotoran, dari keringat itu dia per jam kehilangan 1%. Jadi kalau perjalanan anggap aja dari Jawa Tengah sampai Jawa Barat itu 12 jam, itu pasti minimal 10-12%. Artinya udah mengalami kerugian. Nah, makanya cara mengurangi susut itu makanya sebelum berangkat kasih air minum yang cukup, kemudian kasih rumput sebanyaknya konsentrat.
Kalau koset nanti akan masalah. Nah, jadi berinya rumput segar, rumput gajah aja, sudah. Nah, pada saat sapi datang sama, sapi datang langsung itu diberikan air minum dengan yang mengandung elektrolit. Kenapa? Karena dia pasti dehidrasi sepanjang perjalanan. Itu mengapa yang paling murah saja menggunakan Primavit. Itu dengan dosis 10 liter air itu kasih Primavit cukup 1 sendok makan. Nah kalau beratnya katakanlah anggap aja bakalannya 300 kilo, itu ketersediaan air itu dalam 24 jam dia minimal harus mengonsumsi 10%. Itu untuk mengembalikan susut biar cepat kembali. Jadi dia harus mengonsumsi air minum baik 30 liter kalau beratnya 300 kilo. Nah kemudian setelah itu diberikan pakanannya juga tidak boleh kosetat, harus rumput. Selama 3 hari full itu harus rumput. Kenapa? Untuk menormalkan rumen. Nah, kemudian kasih rumput. Setelah itu kemudian pemberian vitamin dan antibiotik. Kalau takutnya ada penyakit infeksi subklinis, jadi diberikan vitamin untuk menormalkan metabolisme, menghilangkan kelesuan dan menormalkan nafsu makan. Namanya pejanjo kan capek. Suntik multivit. Jadi hari pertama, tapi jangan langsung datang disuntik. Jadi kalau datangnya pagi ya suntiknya sore. Kalau datangnya katakanlah sore, kita suntik pagi. Jangan disuntik siang. Kalau suntik siang stres, paham? Nah, jadi jangan disuntik siang. Contohnya kalau tidak pagi adalah sore. Ini ilmu. Nah, suntik antibiotik, contohnya antibiotik berikan Benstrep. Itu paling efektif Benstrep. Tapi kalau diare positif diare, suntik sulfatrim injek kalau diare. Nah, kemudian kalau seandainya kelihatan batuk, pilek, nanti ada materi lain ya. Itu kelihatan ada meler di hidung, itu suntik tilosin. Jadi kalau diare suntik sulfatrim, kemudian kalau mencet suntik pakai sulfatrim sesuai dengan dosis. Nah itu berapa kalau 300 kilo kurang lebih kalau sulfatrim disuntik sekitar 15 sampai 20 mili. Nah lebih sama seperti itu. Nah kemudian selama 3 hari makanan sama minuman harus cukup, tapi makanan harus hanya rumput. Nah setelah 3 hari baru boleh dilatih dicampur konsentrat. Itu juga maksimal hanya 1% dari berat badan. Jadi kalau beratnya 300 kilo hanya dikasih 3 kilo pelan-pelan. Nah itu dicampur dengan apa? Dengan biozim. Kenapa? Biozim ini adalah Saccharomyces atau probiotik yang akan membantu pencernaan daripada serat kasar. Untuk menggunakan rumen ini harus biozim lebih penting. Kemudian Primavit masih di air minum. Nah nanti kalau seandainya katakanlah karena ada Primavit tidak mau minum, ini Primavit bisa dicampur dengan pakan. Yang penting Primavit sama biozim ini jangan dicampur sekaligus. Si caranya pakan dulu campur biozim rata, baru dikasih Primavit. Atau kebalikannya. Jadi tidak boleh dicampur langsung karena itu kontra. Jadi ya. Nah 10 kilo lah kalau sapi Pak ya, 10 kilo kasih biozim dulu campur rata, baru Primavit campur rata. Iya, tidak boleh langsung. Benar. Baru Primavit kocek lagi. Benar Pak, paham Pak ya? Nah jadi karena nanti saling incompatible, tidak diterima. Biozim rusak atau Primavit yang rusak. Paham Pak sampai situ ya? Nah. Ya ini begitu Pak lebih. Nanti saya jelaskan lebih detailnya. Menemani programnya dulu ya Pak. Nah kemudian setelah itu setelah di 3 hari tadi kita asumsikan semua sapi itu cacingan. Jadi setelah 3 hari itu kita bisa memberikan obat cacing. Nah kenapa? Karena pengemukan ini penting. Kenapa? Ketika ada cacing ini pasti akan mengganggu pertumbuhan karena parasit selalu menghisap darah. Jadi diambil kasih obat cacing. Nah, pemberian obat cacing ini tidak boleh berbarengan sama obat lain. Tidak dengan vitamin, tidak dengan antibiotik. Kenapa? Karena obat cacing ini tingkat metabolismenya tinggi, jadi akan memperberat kerja hati kalau diberikan dengan obat lain yang injeksi. Jadi single secara sendiri. Makanya kalau untuk hewan yang masih sakit, contoh masih diare, jangan diberi
obat cacing, memberinya nanti setelah sembuh, paham ya? Diberikan obat cacing. Nah, nanti setelah itu pemberian obat cacing diulang setelah 2 minggu. 2 minggu dari pemberian tadi diberi obat cacing lagi. Kenapa? Biar benar-benar bersih, tidak ada cacing. Nah, nanti setelah itu diulang lagi setiap 2 bulan sekali. Jadi anggap aja itu treatment atau pengobatan cacing secara total. Nah, kemudian jika katakanlah masih ada batuk, infeksi pernafasan atau apa, kan disusun sama tilusin. Itu dipakainya bisa diberi Respinal. Kenapa? Respinal itu mengandung obat bronchodilatator yang nanti akan mengeluarkan dahak. Karena kalau masih ada dahak di paru-paru pasti akan mengganggu pertumbuhan. Jadi ada Respinal C32 itu untuk mengeluarkan dahak. Karena dahak di dalam paru-paru ini pasti akan mengganggu kapasitas volume oksigen di dalam paru-paru. Kalau kapasitas volume oksigen dalam paru-paru itu turun, otomatis akan mengganggu metabolisme secara umum, pasti akan mengganggu pertumbuhan. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, itu jadi obatnya paham Pak ya? Obat cacing, ada Primavit, ada Biozim, ada Respi. Nah, tergantung keadaan. Kalau diare Sopatin. Paham ya? Nanti bisa dilihat di YouTube. Nah, kemudian setelah 7 hari, nah itu kita baru bisa memberikan konsentrat secara full. Jadi pakan rumput 10% kali berat badan, kemudian konsentrat 2% kali berat badan. Nah itu seperti itu. Beda, karena kalau nanti aja di season lainnya Pak, ini saya standar dulu Pak ya, ini standar dulu. Standarnya dulu. Jadi kalau setelah itu kalau seandainya untuk menormalkan stamina dan meningkatkan nafsu makan, program setiap 1 bulan sekali minimal atau 2 minggu sekali bagus itu disuntik multivitamin, multivit injek tiap 2 minggu sekali. Nanti akan bila di nafsu makannya akan menjadi bagus karena intinya nafsu makan. Nah, dengan catatan tadi udah kasih cacing, udah nggak ada parasitnya, nafsu makan bagus, absorpsi bagus. Nah, kemudian setelah 3 hari tadi Primavit kan dicampur sama pakan, itu kurang lebih selama 7 hari, berarti totalnya 10 hari. Yang tadi Primavit 3 hari di air minum, kemudian 7 hari lagi di pakan. Nah, itu akan menggunakan nafsu makan karena itu mengandung vitamin B1, B6 dan mineral yang membantu pertumbuhan. Nah, nanti setelah itu untuk membantu pertumbuhan kita menggunakan obat-obat katalisator lah istilahnya. Bukan kalau mengatakan pemacu nanti salah. Jadi bukan pemacu pertumbuhan. Jadi obat mengandung asam amino. Asam amino di dalam obat tersebut sehingga membantu sintesa atau produksi protein otot. Contohnya kalau produk namanya kalau di Mayer itu namanya Performac GR. Performac GR itu contohnya. Nanti Bapak tanya Pak CF namanya apa gitu. Betul? Contohnya gitu mungkin itu. Itu Performac GR2 kalau di Mayer. Nah, itu GR2. Nah, setelah itu kemudian Primavit tetap dibutuhkan terutama untuk kandang-kandang yang lantainya adalah lantainya itu adalah bukan tanah, lantainya plesteran gitu, semen. Kalau lantainya semen ini karena sapi pasti akan kekurangan vitamin mineral. Nah, kalau lantainya tanah itu ada positifnya, mineral akan terpenuhi dari tanah. Nah, nanti Primavit tetap diberikan berbarengan dengan Performac GR. Nah, itu caranya Performac GR 1 sendok makan, Primavit 1 sendok makan dicampur boleh. Paham Pak ya? Performac 1 sendok makan, kemudian Primavit 1 sendok makan dicampur. Nah, kalau seandainya kualitas pakannya rendah, contoh katakanlah jerami terlalu banyak atau rumputnya terlalu tua,
persentanya kurang, itu jika dibutuhkan diberikan biozim. Kenapa? Karena biozim ini akan membantu mengurai serat kasar. Karena yang namanya jerami, rumput itu serat kasarnya kan tinggi. Nah dengan adanya biozim itu nanti tingkat kecernaan pakan akan menjadi tinggi. Nah apa tolak ukur nantinya perbedaannya? Lihat di kotoran. Sebelum diberi biozim sama setelah diberi biozim. Nah, setelah diberi biozim biasanya itu nanti satu volume feses, volume kotoran itu lebih sedikit dibandingkan sebelum dikasih biozim karena banyak makanan yang terabsorpsi. Kemudian tekstur feses itu lebih lembut, tidak kasar. Nah, kemudian yang berikutnya aroma makanan, aroma feses. Aroma feses ini biasanya sangat baunya bau amoniak ini relatif menjadi menurun, kurang, tidak terlalu bau. Makanya biozim ini fungsinya juga untuk mengurangi bau kotoran. Nah, kemudian yang berikutnya biozim ini positifnya dia akan meningkatkan sistem imun karena dinding sel daripada Saccharomyces ini mengandung beta glukan yang akan memodulasi sebagai modulator sistem imun. Jadi mungkin bagian pertama tentang program saya potong karena masih panjang. Nah, nanti akan saya kasih season yang berikutnya ya Pak ya. Karena ini menjelang Jumatan. Karena ini masih panjang Pak, nggak akan cukup ya. Nah, jadi mungkin demikian tentang program saya potong bagian 1. Nanti semoga insya Allah akan dilanjutkan dengan bagian berikutnya sampai tuntas sehingga sampai benar-benar peternak itu nanti untuk meningkatkan produksinya itu benar-benar dengan ilmu pengetahuan. Jadi insya Allah lebih maju. Demikian, terima kasih. Jika ada kebenaran dari Allah SWT, jika ada kesalahan saya mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.